Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial melakukan data mining dengan software Orange. Nah, di sesi kali ini kita akan melakukan prosedur data mining klasifikasi ya, tapi dengan metode evaluasinya dengan train test split. Nah, kita masuk pengantarnya dulu ya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar melakukan data mining prosedur regresi. Kali ini kita akan melakukan prosedur data mining klasifikasi. Nah, klasifikasi itu juga termasuk data mining supervised learning. Jadi di data kita ada kolom targetnya ya. Pembedanya dengan regresi, kalau klasifikasi untuk kolom targetnya tipe datanya adalah kategorikal. Kita masih memakai software Orange ya, software yang dapat dipakai sebagai alat bantu melakukan data mining yang tampilan antar mukanya dengan graphical. Nah, sedangkan train test split itu adalah salah satu metode evaluasi ya. Jadi ceritanya data mining itu kan hasilnya adalah model ya yang dapat dipakai buat memprediksi data-data yang akan muncul di masa depan. Nah, model ini sebelum dipakai di deployment, dipakai operasional, harus melalui evaluasi dulu. Skornya sudah cukup baik atau belum. Kalau sudah cukup baik, baru dia layak dilakukan deployment. Nah, jadi cerita singkatnya, data historical yang kita punya dipilah dua ya. Jadi data training dan data testing secara random oleh software. Nah, data training inilah yang kita input ke dalam software Orange untuk dilakukan training ya istilahnya. Jadi data training akan dipelajari oleh artificial intelligence untuk membentuk model berdasar algoritma yang kita pilih. Nanti algoritma yang kita gunakan, kita akan coba-coba lebih dari satu ya, karena kita kan belum tahu untuk data yang seperti ini, algoritma paling ideal seperti apa. Jadi model yang dihasilkan akan lebih dari satu, masing-masing itu akan diuji terhadap data testing, menghasilkan skor akurasi setiap model. Nah, nanti skor akurasi setiap model dipilih mana yang terbaik, itu yang akan dilakukan proses deployment. Kita lanjutkan ke sesi praktek ya. Sebelum masuk sesi praktek, saya perlu ceritakan tentang data sampel yang akan kita pakai. Jadi karena prosedur data miningnya bukan lagi regresi tapi klasifikasi, kita tidak bisa lagi menggunakan file CSV student por karena file tersebut kolom targetnya tipe datanya adalah angka. Jadi kali ini saya akan gunakan data demo namanya credit approval. Filenya juga dalam format CSV. Jadi ini skenarionya pura-puranya kita punya usaha peminjaman uang. Kita akan mempelajari histori nasabah-nasabah kita untuk menganalisis nasabah seperti apa yang kreditnya cenderung macet dan yang mana yang cenderung lancar. Jadi kolom targetnya adalah ini ya, status kredit, tipe datanya adalah kategorikal, dan variasi value-nya hanya ada dua, yaitu macet dan lancar. Jika ada teman-teman yang membutuhkan sampel data ini, silahkan ketik di kolom komentar ya, nanti saya share linknya. Oke, kita mulai sesi prakteknya ya. Nah, data yang kita punya tersimpan dalam file format CSV, maka dari itu kita gunakan widget CSV file import. Kita panggil file CSV-nya, namanya credit approval. Periksa ulang kolomnya. Saya ceritakan sedikit untuk kolom yang paling kiri ini ya, namanya kolom nama nasabah. Ini tipe datanya string, tapi setiap baris punya identitas sendiri-sendiri, unik. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai kategorikal karena variasi datanya terlalu banyak. Maka dari itu kolom ini saya masukkan tipe datanya sebagai teks. Kalau sudah, klik OK. Setelah itu, ini supervised learning ya. Kita perlu pilih kolom targetnya dengan widget select column.
oleh Orange, dia langsung otomatis by default mengambil kolom paling kanan sebagai kolom target, dan kolom targetnya memang status kredit ya. Nah, ini kolom yang tipe datanya teks kan tidak ikut dianalisis oleh data mining ya. Ini bisa kita ignore, bisa juga kita masukkan sebagai meta. Bedanya kalau di ignore, kolomnya dibuang. Kalau sebagai meta, kolomnya tidak dibuang, tapi juga tidak ikut dianalisis. Saya close. Kemudian karena ini metode evaluasinya dengan train test split, kita memerlukan widget data sampler. Nah, di sini ya. Kalau saya masukkan di sini 90%, artinya dari data yang ada 90% digunakan sebagai data training, sisanya 10% digunakan sebagai data testing. Ini bisa kita mainkan ya, tapi saya pakai 90% saja deh. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam algoritma. Kita ambil salah satu contoh algoritma dulu ya. Katakanlah tree. Oke, tarik garis ke sini. Saya kasih lihat ini dulu ya. Jadi data sampel adalah data training, remaining data adalah data testing. Ini kan yang dimasukkan ke algoritma untuk diolah kan data training kan, maka sudah benar. Linknya seperti ini. Jadi data trainingnya sudah dimasukkan ke dalam algoritma. Nah, untuk memeriksa skor akurasi model yang dihasilkan oleh algoritma tree ini, kita memerlukan bagian evaluate ya, test and score. Tarik sini, lalu di sini juga tarik sini. Nah, di sini hati-hati, ini perlu kita setting. Reset signal, data training sebagai data dan data testing sebagai test data. Remaining data adalah data testing ya, jangan lupa. Saya klik OK. Nah, kemudian di sini tolong diklik kanan, pilih yang ini, test on test data. Jadi ini ya, data testnya ada 86 kan. Kita coba cross check yang di sini. Ya. Data tradingnya ada 780 dan data tesnya ada 86. Jadi total 866 data. Kita kembali ke sini. Akurasinya ternyata 0,896. Ini ada terminologi di klasifikasi ya, AUC, CA, F1, Precision, Recall. Nanti akan kita bahas di sesi terpisah deh. Tapi intinya precision semakin mendekati 1 semakin akurat karena skalanya dari 0 sampai 1. Jadi ini sudah cukup baik nih, 0,896. Kalau kita ingin melihat hasil prediksinya untuk setiap data testing, kita pakai widget yang ini ya, yang simbolnya bola kristal prediction. Kita tarik dari algoritmanya dulu, tarik juga dari sini. Hati-hati yang ini perlu disetting ya. Klik kanan dulu. Ini kan yang kita pakai untuk testing kan adalah data testing kan. Jadi yang ditarik adalah yang ini. Data testingnya kan ada 86. Jadi ini adalah aktualnya. Lalu ini adalah prediksi oleh algoritma decision tree melalui model yang dihasilkan algoritma decision tree. Di sini contohnya ini macet, prediksinya juga macet, berarti ini cocok ya. Nah, berarti kan ada angka di sini. Angka ini menunjukkan tingkat optimisme dari si model. Jadi data ketiga ini menurut model yang dihasilkan algoritma decision tree 97% macet
3% lancar, maka dari itu dia ambil yang macet. Tapi tingkat keyakinannya tidak 100%. Contoh juga yang ini salah kan ini. Aktualnya macet tapi dia prediksi lancar dengan tingkat keyakinan 98%. Berarti dia yakin tapi salah ya. Ini juga aktualnya macet, prediksinya juga macet dengan tingkat keyakinan 97%. Jadi untuk klasifikasi dia tidak hanya menunjukkan angka di sini ya, tapi juga tingkat keyakinannya. Kemudian ada yang baru untuk klasifikasi, yaitu confusion matrix. Saya tarik ke sini. Kita buka ya. Nah, tabel ini cara bacanya begini. Ini yang saya klik, kotak yang saya klik, ini ya yang sumbu horizontal, ini prediksi, yang sumbu vertikal adalah aktual. Jadi yang 28 ini maksudnya aktualnya lancar, diprediksi juga lancar. Jadi ini cocok ya. Aktualnya lancar, prediksinya juga lancar. Yang ini aktualnya macet, diprediksi juga macet. Ada 48. Ya bener ya. Kalau yang ini aktualnya lancar tapi diprediksi macet. Nah, ini salah nih. Prediksinya salah. Saya ulangin, aktualnya lancar, prediksinya macet. Kalau yang ini kebalikannya. Aktualnya macet, prediksinya lancar. Kita bisa tampilkan dalam bentuk jumlah data atau dalam ini proporsi terhadap prediksi atau proporsi terhadap aktual. Kalau proporsi terhadap prediksi, dia bacanya yang ke arah vertikal ini. Jadi yang prediksinya lancar, yang aktualnya benar-benar lancar 77,8%. Tapi yang prediksinya lancar, aktualnya macet 22,2%. Jadi setiap kali dia mengeluarkan prediksi lancar, akurasinya 77,8%. Demikian juga setiap kali dia mengeluarkan prediksi macet ya, yang benar-benar macet adalah 96%, yang ternyata lancar 4%. Jadi untuk metode evaluasinya ada yang berbeda ya untuk klasifikasi dibanding regresi. Bisa juga proporsi terhadap aktual. Kalau ini membacanya yang ke arah horizontal ya. Kalau yang begini, ini maksudnya yang aktualnya lancar dan diprediksi memang lancar, ini benar 93,3%. Tapi yang aktualnya lancar tapi diprediksi macet adalah 6,7%. Sebaliknya ini juga aktualnya macet, diprediksi lancar, ini kan salah nih, 14,3%. Dan yang aktualnya macet, diprediksi macet, ini benar kan, 85%. Jadi ini simpelnya kalau dikalimatkan, setiap data, ada 100 data yang macet, diprediksi tepat macet juga sebanyak 85,7. Ini yang namanya confusion matrix ya, hanya ada pada klasifikasi. Ini kurang enak dibaca, maaf, ini bawaan orange ya. Kalau backgroundnya dark malah jadi kurang enak dibaca, harus diklik supaya terlihat jelas. Kita lanjutkan untuk dibandingkan dengan algoritma lain ya. Jadi kita akan coba algoritma lain, yaitu KNN. Cukup dengan tarik dari sini, terus
sambungkan ke sini, kita cek KNN akurasinya 0,854, lebih bagus Tri ya, prediksinya di sini. Sama seperti waktu regresi ya, ini aktualnya, ini prediksi oleh KNN, ini prediksi oleh Tri. Angka ini menunjukkan tingkat optimismenya. Jadi kalau ini contohnya aktualnya lancar oleh KNN, diprediksi memang lancar dengan tingkat keyakinan 0,8 atau 80%. Kemudian di sini muncul juga ya, kita bisa pilih di sini. Ini confusion matrix untuk Tri. Kalau kita ingin pindah ke confusion matrix untuk KNN, tinggal klik di sini. Kita bisa ganti ininya. Sama ya. Aktual lancar diprediksi lancar di sini. Aktual lancar diprediksi macet, salah kan ini. Aktual macet diprediksi lancar ini. Aktual macet diprediksi macet yang ini. Jadi simpelnya yang benar ada yang di sisi miring ini ya. Ini yang benar, ini yang salah. Oke. Nah, untuk prosedur data mining klasifikasi, kita bisa menggunakan algoritma Naive Bayes. Ini hanya bisa digunakan untuk klasifikasi ya, tidak bisa digunakan untuk regresi. Akurasinya 0,90 terbaik. Sama. Ini prediksi oleh Naive Bayes, ini aktualnya. Saya tambahkan 2 lagi random forest. Dan gradient boosting. Tarik sedikit. Oke, kita lihat ya. Oke, random forest, so paling tinggi gradient boosting sama. Oh sorry, ini precision yang dibaca. Random forest 0,966, jadi paling baik saat ini adalah gradient boosting. Ini ya prediksinya dari masing-masing model yang dihasilkan algoritma, dan ini adalah aktualnya. Ini ya, ingat ya, ini angka ini menunjukkan tingkat keyakinannya. Misalnya ini macet, diprediksi oleh KNN memang macet, tapi tingkat keyakinannya cuma 0,6, cuma 60%. Ini contoh lain, aktualnya macet, diprediksi oleh random forest memang macet dengan tingkat keyakinan 0,79 alias 79%. Confusion matrix untuk setiap algoritma terkumpul di sini ya. Tinggal kita mainkan di sini, kita mau lihat dari model algoritma yang mana. Kalau kita ingin melihat yang random forest, klik di sini. Aktual lancar diprediksi lancar 25, yang salah cuma 1. Aktual macet diprediksi lancar. Yang ini aktualnya lancar diprediksi macet ada 5. Yang aktualnya macet diprediksi memang macet 55. Jadi itu ya, saya ulang, sisi miring ini benar, yang ini salah. Dan gradient boosting aktualnya lancar diprediksi lancar 30, aktualnya macet diprediksi
diprediksi lancar 3, aktualnya lancar, diprediksi macet. Oh, nggak ada nih, nggak ada yang salah di sini. Aktualnya macet, diprediksi macet 53, betul semua. Oke, itu ya, kita sudah membandingkan 5 algoritma, masing-masing memiliki skor akurasi. Nanti yang akan yang skor akurasinya terbaik, dalam hal ini gradient boosting ya, ini akan dilakukan proses deployment untuk dipakai untuk memprediksi data di masa depan. Oke, jadi begitu ya gambarannya untuk klasifikasi, menggambar flow widgetnya mirip dengan regresi, bedanya ada confusion matrix ya. Sama nanti silahkan dibandingkan dengan video tentang regresi, skor-skor ininya beda. Kalau yang regresi kan dia memakai RMSE, MSE, MAE, dan R2, tapi di sini istilahnya beda. AUC, CA, F1 precision, recall, dan ada confusion matrix di sini. Begitu ya tentang klasifikasi yang evaluasinya dengan train test split basicnya. Semoga bisa cukup menggambarkan. Minta tolong dicoba sendiri ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan masih di klasifikasi, tapi metode analisisnya menggunakan cross validation. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.